Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu, Gimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Vina telah meluangkan waktu sebelum nanti kita melakukan observasi. Di sini saya akan melakukan observasi. Siap ya Bu Vina? Insya Allah, monggo Umu. Untuk pertanyaan pertama, apakah Bu Vina sudah tahu tujuan kita ngobrol ini? Ya, sudah tahu, yaitu untuk coaching awal atau pra-observasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas sesuai jadwal. Oke. Apa tujuan belajar yang ingin dicapai Bu Vina nanti dalam pembelajaran? Ketika itu supervisi itu, Ya. saya ingin mengajak anak-anak atau tujuan dari pembelajaran ini adalah mengukur atau mengajak siswa agar bisa melakukan pengukuran dan menuliskan hasil datanya menggunakan data atau peraturan angka penting dulu. Sesuai dengan tujuan belajar yang Bu Vina sampaikan, belum belajar dilihat atau diukur dari apa Bu Vina? Saya mengukurnya nanti melihat keaktifan serta pemahaman anak-anak. Ketika mereka sudah paham, otomatis mereka mampu untuk menggunakan alat ukur tersebut secara benar, menuliskan data tersebut secara benar, dan keaktifan mereka dalam belajar. Untuk kekuatan yang Bu Vina miliki untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Vina apa? Saya sudah menguasai materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak, dan tentunya saya juga memiliki bekal tentang pemahaman bagaimana cara menggunakan alat ukur yang sesuai, kemudian penulisan data yang sesuai seperti apa. Itu bekal saya pada nanti. Sesuai kebutuhan murid ya Bu? Sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan dari siswa itu sendiri. Kalau dinilai ya Bu ya, dari angka 1 sampai 10 untuk tingkat keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran Bu Vina selama ini berapa ya kira-kiranya? Ketika saya ngajar Ya. berapa ya Bu? Mungkin masih 7 lah, masih perlu banyak belajar. Oke, ingin ditingkatkan menjadi berapa Bu skala penilaiannya? Mungkin 8 dulu aja Bu, insya Allah. Dari 7 ke 8 ada tingkatan naik satu Ya, tingkat dulu. ada peningkatan ya Bu ya. Hambatan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan strategi yang direncanakan oleh Bu Vina. Kemungkinan hambatan atau gangguan apa yang dapat menghalangi tujuan tersebut? Kalau biasanya di Iya. kelas itu yang agak susah itu adalah keaktifan Bu. Jadi peserta didik itu merasa kadang masih malu-malu, kemudian masih tidak percaya diri bahwa apa yang saya sampaikan benar. Jadi keaktifan dari mereka itu hambatannya. Terus untuk solusinya, hambatan tersebut apa yang Bu Vina akan lakukan? Insya Allah di sebelum belajar nanti saya akan memotivasi mereka agar tetap aktif, dan salah benar itu bukan menjadi penilaian yang utama, tapi mereka harus berani terlebih dahulu mencoba. Terus area pengembangan apa yang hendak dicapai Bu Vina dalam pembelajaran kali ini? Karena tadi saya terhambat dengan keaktifan dan lain-lain, jadi saya ingin menjadikan mereka itu paham dan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi bukan hanya paham, tapi mereka juga mampu menyalurkan apa yang mereka pahami tersebut. Aktif ya, dan dalam pembelajaran. Iya, aktif dalam pembelajaran. Tadi kan sudah aktif dalam pembelajaran. Terus strategi apa yang Bu Vina ambil untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Metode, lebih ke Ya. metode pembelajaran saya sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ya, Itu tentang pembelajaran diferensiasi, yang mana saya membebaskan mereka untuk memilih media yang bisa mereka pahami. Misalkan mereka ingin mereka bisa paham dengan audio, saya nanti menyediakan video. Kemudian ketika selain video, saya juga menyediakan PowerPoint, gambar, dan alatnya langsung agar mereka bisa lebih paham. Ini untuk berapa pertemuan tujuan pembelajarannya? Ini untuk 2 kali 45 menit, satu pertemuan aja. Iya. Terus ini ya, komitmen dari Bu Vina untuk mencapai tujuan pembelajaran ini apa? Komitmennya? Nanti komitmen saya adalah menerapkan tadi metode dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya siapkan, saya terapkan di kelas agar semuanya bisa berhasil. Terus siapa saja yang terlibat dalam tujuan pembelajaran ini? Tentunya saya dan siswa-siswa nanti Bu. Terakhir ini Bu, tinjak lanjut dari obrolan kita ini, apa yang akan Bu Vina lakukan? Nanti setelah pra-observasi, nanti untuk selanjutnya kita untuk mengimplementasikan pembelajaran yang sudah saya rencanakan ke kelas.
Terima kasih Bu Tina. Setelah ini kita melakukan observasi ya Bu ya. Siap, terima kasih. Sama-sama Bu Mu, semoga berhasil semuanya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bisa dalam hati saja. Silakan ketua disiapkan. Ya, gerak. Doa mulai. Selesai. Selanjutnya saya absen dulu. Masuk semua enggak kira-kira? Masuk? Iya. Saya absen ya. Ya Eka Yuga. Ahmad Ali Mansori. Ahmad Rufi. Alia. David Dwi Firmansyah. Johan Aditya. M Danu. Mahardika. Noni Nuraida. Rania Salsabila. Sudah ya? Masuk semua ya? Tadi malam ada yang sudah belajar? Belum. Kita tahu nggak apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Fisika. Ya fisika, materinya? Fisika. Materi? Alat ukur, pengukuran, terus? Besaran. Besaran. Berarti kalian sudah intip mengintip. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mempelajari tentang Materi alat ukur dan pengukuran. Jadi hari ini saya minta tolong kalian nanti terbagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan pengukuran, praktek pengukuran. Nah, sebelum kita tahu ke pengukuran, ada yang sudah pernah mendengar tentang pengukuran sebelumnya? Waktu apa? SMP. SMP. Apa yang kalian ketahui tentang pengukuran? Pengukuran adalah menunjukkan suatu Sebenarnya belum diketahui nilainya dengan suatu nilai standar di satuan ukur tertentu. Ya. Terus ada yang lain? Ya. Dan yang lain sudah lupa? Sudah lupa? Kalau gitu saya minta tolong tiga anak untuk maju ke depan. Yang dua bawa penggaris, yang satu empat anak berarti dua bawa penggaris, yang dua cukup maju saja. Ayo langsung. Di sini mereka tidak membawa alat ukur apa-apa. Yang dua di sini dia membawa yang namanya penggaris. Semuanya tahu penggaris? Tahu. Kelas Figaro itu. Tadi siapa yang nggak tahu ini? Ini namanya penggaris. Saya minta 4 anak di sini untuk mengukur panjang dari kursi yang saya taruh di sini. Mulai dari kamu dulu. Coba ukur menggunakan jengkal tanganmu. Dapat jengkal ya? Yuk. Satu, dua, oke, 3. Kamu deh. 2,5. Oke. Ini namanya siapa tadi? Gadis mengukur panjang kursi itu didapatkan dia panjangnya 3 jengkal. Sedangkan Elok itu mengukur panjang kursi itu didapatkan panjangnya 2,5. Sekarang saya minta tolong ke yang membawa penggaris, silakan gunakan penggaris kalian untuk mengukur. Empat satu. Ya, yang satu. Ayo Yang satunya. satunya sekarang. 41. Kalian perhatikan dari Cia dan Mawar tadi sudah mengukur menggunakan penggaris dan didapatkan panjangnya 41. Dari Cia berapa? 41. Dari Mawar 41. Sedangkan mereka berdua yang menggunakan jengkal tangan hasilnya berbeda. Ada yang tahu penyebabnya apa kok bisa mereka berbeda, mereka sama? Perbedaan ukuran tangan. Perbedaan ukuran tangan. Yang lain? Beda penggarisnya sama tadi hasilnya. Perbedaan ukuran tangan.
kalau video 1 dan 6, untuk yang visual atau gambar 2 dan 5, dan yang alat asli berarti ada kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Silakan perwakilan dari kelompok 4 yang mau mengambil handphone-nya. Maaf, LKPD. Sebelum kita melakukan praktikum atau percobaan tiap kelompok, silakan sekarang duduk yang rapi di bangkunya masing-masing menghadap ke depan. Yang ke depan ya udah sedikit, menghadap ke depan semuanya. HP dan semuanya diletakkan. Duduk yang rapi. Halo. Yang rapi, yang manis, yang ganteng, yang cantik. Silakan kedua tangan kalian letakkan di atas paha kalian. Letakkan kedua tangan kalian di atas paha kalian. Silakan. Ayo, Sudah? Sudah? Tangannya diletakkan di atas paha kalian masing-masing. Sudah? Posisi siap? Lakukan apa yang saya sampaikan. Sudah? Tarik nafasnya. Tahan. Kemudian lepaskan lewat mulut kalian. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan dulu. Keluarkan lewat mulut. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Saya hitung 3 kali tarik nafasnya. 1, 2, 3. Silahkan ditarik nafasnya. Tahan. Kemudian keluarkan lewat mulut. Bagaimana? Sudah rileks apa belum? Lagi? Ya, oke, alhamdulillah. Karena sudah rileks, kita sudah siap untuk melakukan percobaan. Kelompok 1, karena kalian memilih media berupa video, silakan video sudah saya set ke grup WA, akan dibuka. Nanti silakan melakukan pengukuran atau membaca hasilnya dari video. Sekarang yang kedua, kalian bisa melihatnya menggunakan gambar. Ini untuk gambar, nanti silakan. Ini nanti silakan kalian bisa melihat ini dan menuliskan ukurannya. Ya. Sedangkan kelompok 3 dan kelompok 4, silakan perwakilan akan mengambil alat ukur ke depan. Yuk, mengambil alat ukurnya. Coba kelompok 1 videonya. Ayo videonya dilihat. Ketika akan mencari sebuah bagian, kalian bisa
cm. Terus sekarang skala nonius. Skala nonius yang sama berapa yang sama? 6 Bu. Yang sama? Yang 1 ya. Yang 1. Oke, 1 berarti skala noniusnya 1 dikalikan kalau mau ke sentimeter berarti dikali 0,01 kali deh dikali 0,01 seperti Ayo yang lain diperhatikan nanti gantian harus bisa semua. Yang ada yang bagian nulis yuk, kamu nulis yuk. Silakan ditulis ya. Hasilnya berapa itu? Skala utamanya 0,5. Satuannya? Satuannya apa? Sentimeter. 1,5 cm skala utama. Sama 3D dikali skala noniusnya 3. Silakan tulis. Skala noniusnya 5 jadi sentimeter berarti dia harus dikali berapa kemarin? Coba intinya dilihat 0,01. Titiknya 90. Yo. Itu bisa nih. Sudah melakukan praktikum semua ya? Ada yang dari video tadi sudah mengumpulkan ke saya, ada yang mengumpulkan PPT, ada yang mengumpulkan dari kertas manila, ada yang mengumpulkan dari hasil LKPD kalian. Sekarang, karena tadi berbagai media yang kalian kumpulkan ke saya, berdasarkan minat kalian untuk mengerjakan di mana. Nah, saya pengen kelompok yang mengerjakan di kertas ini, kelompoknya siapa silahkan untuk maju presentasikan hasilnya. Silahkan kelompok dari kelompok 2. Pilih tangan untuk kelompok 2 silahkan. Silahkan kelompok 2. 2 untuk mempresentasikan hasilnya, boleh dibaca hasil pengukurannya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil yang telah kami hitung. Nomor 1 diameter ball point dari mikrometer struk ada 2,45 mm dan dari jangka sorong 2,40 mm. Nomor 2 diameter pensil dari mikrometer struk ada 2,15 mm dan jangka sorong 2,10 mm. Silakan Silakan ada pertanyaan. saya. Ya. Berapa kali melakukan pengukuran? Satu kali pengukuran. Sama-sama. Beli ya. Bisa diulang lagi ya kelas ya? Apa hambatan kalian saat melakukan pengukuran? Ada sedikit hambatan tapi tidak banyak. Itu ada apa ya? Udara yang mengalir tapi tidak terlalu pengaruh untuk pengukuran.
Tis nama tahu. Sudah sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kelas 1. Alhamdulillah hari ini sudah pengen istirahat. Dan itu kalau dia sebentar kita sudah berakhir. Oke. Luar biasa hari ini 10-1 semangatnya. Terima kasih atas partisipasi kalian yang luar biasa. Sebelum saya tutup pembelajaran pada hari ini, saya ingin menyimpulkan. Ayo mari kita baru-baru hari ini menyimpulkan apa yang sudah kita peroleh selama satu waktu ini tadi. Ayo tentang alat ukur. Tadi kalian sudah menggunakan berapa alat ukur? Ada 2. Yang pertama jangka sorong, yang kedua mikrometer skrup. Oke, fungsi dari mikrometer skrup tadi kalian mengukur apa? Diameter. Ada yang mengukur diameter ballpoint, ada yang mengukur diameter pensil. Sedangkan ketika menggunakan jangka sorong, Ketebalan penghapu sisi depan belakang. oke, terus ada lagi kalian tadi Ketebalan penghapu sisi kanan kiri. mengukur ketebalan buku. Baik, hari ini ada 2 alat ukur yang sudah kita pelajari, ya. Ada 2 alat ukur yang kita pelajari. Sudah paham semuanya? Paham? Baik, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, ada yang mau refleksi? Ayo silakan. Bagaimana? Refleksi pembelajaran hari ini menyenangkan. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari yang namanya pengukuran. Bagaimana kamu memuaskan? Ada penilaian lain? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Jadi next kita lakukan lagi percobaan ya. Baik, terima kasih tadi sudah kita simpulkan dan sudah ada refleksi. Next nanti akan saya lebih perbaiki lagi pembelajaran dalam fisika. Baik, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih waktunya Bu Vina. Kemarin kita sudah praobservasi dan kemarin lagi kita sudah observasi. Di sini ada Ibu observer. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Izin ya Ibu, boleh mulai pasca observer ini ya. Observasi ini. Bu Vina, kemarin kan sudah observasi dan kemarin Ibu sudah observasi ya Bu ya? Ya, sudah melakukan pembelajaran di kelas, Bu. Ya, saya juga lihat Bu Vina melaksanakan pembelajaran dengan baik. Sekarang kita bertemu lagi ya Bu. Tujuan kita ngobrol di sore hari ini apa Bu Vina? Untuk pasca observasi ya Bu. Setelah kita melakukan observasi kemarin, berarti sekarang pasca observasi. Melakukan refleksi ya, Bu, Refleksi. ya? Refleksi pembelajaran yang Bu Vina lakukan kemarin gimana Bu? Pembelajarannya kemarin? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian tujuan dari pembelajaran juga sudah tercapai, Bu. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa Bu kemarin? Kemarin kan kita tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik atau siswa mampu melakukan pengukuran serta menuliskan hasil pengukuran berdasarkan menggunakan aturan angka penting, Bu. Itu tujuan pembelajarannya. Sudah terlaksana ya Bu? Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, Bu. Menurut Bu Vina, kekuatan yang Bu Vina miliki dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan tadi kemarin, apa sudah membantu Bu Vina untuk mencapainya? Alhamdulillah sudah sangat membantu saya, Bu.
Contohnya yang membantu Bu Vina kemarin apa, Bu? Kemarin Mungkin Bu Vina lebih sudah paham ya Bu ya tentang materinya. kemarin untuk yang kekuatan saya Ya. yaitu saya lebih paham dengan saya sebelum masuk kelas otomatis saya harus paham dulu terhadap materi yang saya ampu, kemudian saya sudah menguasai bagaimana cara kerja alat ukur tersebut. Nah, dengan kemampuan tersebut akhirnya saya bisa mendampingi siswa dalam pembelajaran secara maksimal itu Bu. Jadi kekuatan yang saya miliki, yang saya bawa ke kelas itu sudah sangat membantu saya dalam proses pembelajaran. Terus kalau boleh tahu tadi kalau dinilai dari angka 1 sampai 10 tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan tadi berapa Bu? Kira-kira? Kemarin ya ketika kita melakukan 8 lah Bu. Iya, 8 ada peningkatan sedikit dari sebelumnya ya. Berarti ada peningkatan sedikit lah dari Iya, dari pembelajaran. sebelumnya. Tadi selama pembelajaran hambatan yang dimiliki Bu Vina dalam pembelajaran tadi kemarin apa Bu? Sebenarnya kalau hambatan itu memang hampir mirip ya Bu. Saya belum bisa menghilangkan begitu saja hambatan tersebut, yaitu keaktifan siswa. Keaktifan siswa itu memang mungkin karena mereka masih malu dan lain sebagainya, jadi keaktifannya masih belum maksimal saya rasa. Kemudian untuk metode pembelajaran sudah saya perbaiki dari sebelumnya, akan tetapi memang perlu lagi diperbaiki ke depannya agar lebih maksimal, gitu saja Bu. Berarti perlu meningkatkan keaktifan siswa ya, Bu, ya. Keaktifan siswa sangat harus ditingkatkan lagi. Untuk menjadikan sekolah itu ada kelas itu ada nyawanya. Benar sekali Bu. Jadi agar kita yang ngajar semangat, siswanya semangat, itu harus sama-sama aktif kan gitu. Solusi atau hambatan tersebut yang Bu Vina ambil kalau begitu pembelajaran selanjutnya harus apa Bu? Kalau di pembelajaran selanjutnya mungkin saya akan bukan mengubah total metode, akan tetapi menambahkan yang belum ada. Misalkan tadi kan kita belum ada seperti ice breaking. Mungkin kita tambahkan di pembelajaran selanjutnya dikasih ice breaking sedikit-sedikit atau relaksasi yang lebih lama sedikit gitu agar mereka seneng dulu itu. Berarti perlu adanya ice breaking di awal pembelajaran agar siswa termotivasi itu ya. Betul Bu. Jadi siswanya harus semangat dulu kita. Berarti motivasi ke siswa Bu Vina harus memberikan ice breaking gitu. Bukan hanya ice breaking, tapi itu untuk membangkitkan semangat. Kemudian ketika mereka semangat nanti akan mudah saya memberikan motivasi berupa apa saja. Agar anak-anak itu bisa senang dalam pembelajarannya. Kita bangun moodnya terlebih dahulu. Benar sekali Bu Vina. Untuk Bu Vina, untuk peningkatan atau pengembangan apa yang hendak dicapai Bu Vina dalam pembelajaran selanjutnya? Bu Vina itu mengimpikan pembelajarannya seperti apa? Saya ingin Bu, bukan hanya keaktifan siswa sebenarnya, akan tetapi siswa itu benar-benar kritis. Saya ingin itu siswanya juga aktif, tetapi mereka juga kritis ketika ada suatu permasalahan. Oh ini loh Bu, ini harus seperti apa ya Bu? Ini dalam fisika itu wujudnya seperti apa? Yuk Bu, kita belajar seperti ini. Jadi ketika melihat kondisi alam, mereka juga langsung tanggap. Gitu yang saya harapkan. Iya Bu Vina, benar sekali. Kita kan pengennya siswa kritis. Iya, tapi dalam kenyataannya realitasnya ada yang kritis, ada yang enggak. Kita harus benar-benar memahami kondisi siswa ya. Kalau demikian, strategi apa yang akan Bu Vina ambil untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal untuk pertemuan selanjutnya? Untuk pertemuan selanjutnya, tadi kan kita pembelajarannya pure, full di kelas. Nah, lebih optimal gitu ya, seperti apa? Saya pengennya, saya akan mencoba mungkin Bu ya, memanfaatkan lokasi. Jadi bukan hanya di dalam kelas, tapi langsung mereka itu saya minta tadi kan mengukurnya kita ke pensil, penghapus. Nah, untuk next selanjutnya kita mungkin bisa mengukur diameter dari pohon atau mungkin langsung real di bendanya seperti itu. Mungkin kita ajak langsung terjun dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada penjual nimbang atau apa kan real kehidupan sehari-hari. Jadi bisa diajak keluar juga langsung lihat sana. Karena fisika itu biasanya kan abstrak, tapi sebenarnya fisika kan bisa sebenarnya bisa, sangat bisa. Benar sekali Bu Vina, sangat memotivasi sekali nanti ya. Dengan demikian Bu Vina berarti punya komitmen
komitmen selanjutnya itu apa Bu? Dalam pembelajaran Dalam nanti? pembelajaran sebenarnya kita saya terutama itu hanya perlu untuk konsisten atau Konsisten. berkelanjutan. Jadi ketika saya melihat ada kekurangan, jangan langsung stop, ganti bukan, tapi metode tersebut tetap akan tapi ditambahkan yang belum ada, diperbaiki dan memperbaiki ya Bu. memperbaiki tentunya Bu agar Bagus lebih sekali, baik. Vina semangat sekali nih dalam pembelajarannya. Vina, siapa yang terlibat untuk mencapai komitmen itu siapa saja ya? Sebenarnya bukan hanya saya, ada saya, kemudian panjenengan sebagai rekan kerja yang mana sama-sama di fisika, kemudian siswa dan tentunya Bapak Ibu guru yang lain juga, dimana ketika teman-teman itu mendukung, maka kita bisa melaksanakannya dengan penuh semangat seperti itu Bu. Untuk Bu Vina, tindak lanjut dari obrolan kita yang akan dilakukan Bu Vina sendiri itu apa Bu? Yang pertama, saya akan memperbaiki metode tadi yang belum sempurna agar lebih optimal. Itu saja Bu, mungkin lebih ke metode gitu. Terima kasih Bu Vina, tadi dari pertanyaan tadi saya lihat Bu Vina itu benar-benar sangat semangat sekali. Alhamdulillah Bu, Apalagi saat pembelajaran kemarin Bu Vina membangkitkan semangatnya anak-anak. Mungkin Bu Vina keaktifan siswa yang berbeda-beda. Iya benar Bu. Jadi kita sebagai guru harus bersabar. Mungkin gitu Bu Vina. Terima kasih Bu Vina atas Sama-sama, waktunya. Bu. Terima kasih Bu Sama-sama. Vina sebagai observer sudah mampu mendampingi kita melakukan pasca observasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih sama Bu Mu karena sudah memberikan banyak pengalaman kepada kita. Terima kasih Bu.